Hello fashion enthusiasts, back again with me Rusli Hadiwinata in Fashion Talks, all about formal looks. Hari ini gue kedatangan tamu yang sama-sama di bidang bespoke. Bedanya apa? Gue di bespoke suit dan beliau di bespoke shoes. Welcome, Bro Ido. Halo, Kabar? bro. Wes, Sehat. sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi ya diproduksi desain gitu. Masih lah ya. Bro Rusli gimana? Ya puji Tuhan ada. Ya, kita mah masih di dunia yang Sama ya, jauh-jauh kita sama di lah ya. fashion yang sama. Ya, boleh dong di intro brand lu atau segala. Oke. Silakan. Brand saya Viken. Itu shoes maker atau craftsmanship di dunia shoes. Yang pembuatnya itu ya di kelas luxury atau bespoke. Terus kalau boleh tahu udah berapa lama nih bro jalan? Kalau Viken sih kurang lebih 4 tahun. Tapi sebenarnya sebelumnya udah di dunia shoes juga. Dunia shoes. Oke, kalau gitu berarti fokus ke kulit ya, dan kulitnya kulit asli semua dong bro? Oh ya, pasti. Oh kita kalau leather itu dari beberapa itu leather luar sih. Berarti sistemnya itu kita ukur gitu ya, ukur kaki, bisa request model dong sama lu gitu? Bisa ya? Bisa banget. Oh, I see. Berapa lama tuh bro kalau boleh tahu pengerjaan satu sepatu? Kalau pengerjaannya sih biasa 6 minggu sampai 8 minggu. 6 minggu sampai 8 minggu ya? Oh, I see. Dan kulitnya tuh kita as a customer bisa request, gue mau kulitnya misalnya yang premium atau kulit-kulit yang mungkin sedikit eksotis, unik atau apa, juga? Bisa banget. Boleh info dikit dong tentang sepatu lu itu apa sih Viken itu bedanya dengan yang lain? Nah kalau Viken sih karena dia di luxury shoes dan bespoke, jadi pembuatnya itu benar-benar khusus untuk si pemesan gitu. Dan benar-benar diukur detail. Terus untuk pemilihan leather juga khusus ya, karena yang dipakai leather yang kualitas internasional. Jadi benar-benar diperhatikan untuk secara kualitas gitu. Misalnya kayak, tapi gini guys, jadi kalian yang mau bikin sepatu atau apa, Viken ini menurut gua kualitasnya udah juara lah dunia, karena ada beberapa selling unique point-nya Viken itu yang di tempat lain mungkin belum ada atau belum bisa di sini, yaitu bagian bawahnya bro ya. Nanti kita bisa lihat sama-sama sih beberapa hasil karya Ball Viken ini, kita bisa lihat sama-sama dari bawahnya yang seksi banget itu ya bro ya. Oh ya bisa. Itu kita bisa lihat. Terus gue sendiri udah bikin beberapa kali sih sama Bro Viken ini, dan overall puas banget, dan hasilnya itu sangat menurut gue worth the price banget dibanding yang beberapa brand lain mungkin yang kita nggak mau sebut merek lah, cuman ada lah gitu. Nah, apa yang bikin lu terjun ke dunia shoes maker ini? Oh, aku terjun di dunia shoes itu awalnya sih karena senang banget sih sama sepatu. Dari dulu zaman ya 10 tahun kebelakangan lah. Senang sepatu. Dulu malah antusias tuh sneakers shoes. Terus makin kesini coba beli itu brand luar pertama kali itu ada dari Jerman atau Inggris itu Greenson yang salah namanya. Nah itu sepatu pertama tuh yang leather. Wah ternyata bagus ya kalau misalnya di fit dengan pakaian ini itu. Jadi terus senang kayaknya dibuatin brand kali ya gitu. Berarti emang awal mulanya itu semua yang berawal dari hobi itu bisa jadi bisnis, dan kita jalanin pasti seneng bro, ya kan? Benar banget. Oke. Kalau boleh tahu asal-usul Viken itu dari mana sih bro? Sebenarnya Viken itu asal-usulnya nama sendiri sih. Nama sendiri? Iya nama sendiri. Oh emang aslinya Viken nama lu belakang ya? Atau? Itu Viken. Jadi diambil dari nama belakang. Sama lah kayak gue, berarti Rusli Hadiwinata. Oh berarti tapi lengkap. Gue lengkap. Lu ambil belakangnya doang. Which is kalau beberapa katanya sih ya gini guys, katanya kalau brand pakai nama sendiri itu akan sangat menjaga namanya. Benar nggak? Karena sekalinya nama kita tercoreng atau rusak, habis sudah brand kita yang udah kita bangun belasan atau bahkan puluhan tahun ini tuh habis sudah, karena udah kalau ada satu aja yang rusak gitu. Makanya kita benar-benar jaga nama baik kita banget sih itu.
Satu poin yang setuju. penting lah ya. Satu poin yang penting lah ya. Setuju sih, setuju. Benar. Kalau Bruce Lee udah berapa lama di bespoke suit? Kalau gue sendiri dari fokus pertama turun di bidang fashion tailoring ini 2010. Gue dari 2010. Okay. And then fokus ke dunia tailoring bespoke-nya itu 2015. Lebih fokusin ke bespoke. Jadi bukan berarti kita nggak bisa bikin normal atau regular suit. Kita bisa tetap bikin dan terima. Tapi gue sendiri tuh lebih lebih seneng tuh kalau untuk kerjaan yang lebih ke bespoke-nya gitu. Oh, berarti bisa custom juga gitu ya? Bisa, tailor biasa pun. Oh, berarti sama dong. Lu juga ada kan? Aku juga custom, bespoke juga, sus gitu. Oh, berarti bisa bespoke and then luxury atau regular gitu ada juga? Ada juga. Tapi sebenarnya lebih fokus di customnya. Jadi misalnya model apa nih? Terus sampai bentuk susnya mau kayak apa? Mau lancip atau mau nggak terlalu lancip atau kotak gitu bisa. Terus outsole pengen di seperti apa, terus heelsnya juga pengen di seperti apa. Oh ya, sampai sama lah ya. itu. Sama lah ya kita ya. Cuman kita ready to wear lah belum lah ya. Kita masih fokus ke custom perorangan ya. Sama. Oh, I see. Susah nggak sih bangun brand sepatu tuh, susah nggak sih di Indonesia ini? Sebenarnya sih gampang banget sih kalau pengennya tuh brand-brand yang gaul-gaul lah sih. Sebenarnya gampang. Soalnya Kemenchief di Indonesia termasuk luar biasa loh di dunia itu. Termasuk punya nama loh. Diakui lah ya. Kayak misalnya ya, Kemenchief atau pabrik-pabrik di dunia kan yang terkenal kan India. Terus ada juga Brazil, Vietnam. Nah, kualitasnya tuh Indonesia itu termasuk yang paling bagus gitu untuk kualitas sama mereka lah ya. Secara kualitas. Makanya kalau misalnya produk-produk dari Vietnam pasti ke kita. Produk kita apa? Ke Eropa, ke Amerika. Ya craftsmanship-nya Indonesia tuh diakui dunia lah. Benar. Cuman bedanya gimana cara teman-teman kita nih atau warga-warga netizen ini itu udah terbuka pikirannya sama barang-barang luxury tapi yang kita custom, karena ada beberapa mereka maunya nyarinya brand. Benar. Kan? Ada juga gitu. Jadi bukan bangsa ya, mungkin klien-klien kita ini yang sampai sekarang bertahan orang-orang yang ngerti art, yang ngerti craftsman yang kita buat. Ya benar. Gitu ya bro ya. Sama lah ya kita di satu. Memang di satu bidang yang sama lah ya. Benar sama banget. Satu struggle, satu perjuangan yang sama di kita. Tapi BTW nih aku bingung nih. Apa tuh bro? Ini sama ini kenapa beda nih? Oh ini suitnya ini. Kalau yang kanan ini kita lebih ke, gue sengaja pasang di patung biar orang yang lihat tuh tahu apa sih yang kita pakai, konstruksi apa sih yang kita pakai. Oh, konstruksi. Nah sekalian nih mumpulin ngomongin ini, gue bahas dikit lah ya. Jazz itu sebenarnya ada 3 construction di jazz itu. Pertama, satu konstruksi yang pakai lem aja, which is itu cuma ditempel, itu konstruksi tersimpel, tersederhana dan tercepat. Di atas itu ada half canvas atau setengah kanvas. Itu bedanya apa, di dalam itu kita pakai lapisan, kalau di bahasa Indonesia sebutnya buntut kuda gitu loh. Jadi kalau lu ngelihat jas zaman dulu atau yang ini suka gelembung-gelembung, itu mereka pasti pakainya yang dilem bro. Sedangkan kalau kanvas itu hampir bisa dibilang nggak pernah ada namanya gelembung. Maka dari itu di gua kasih lifetime warranty sih. Gitu. Dan terakhir ada full canvas seperti yang di patung ini nih, full canvas. Dari segi pengerjaan, proses, biaya itu jauh lebih lama dan lebih rumit, maka lebih mahal juga sih. Makanya konstruksinya itu full canvas. Full canvas. Nama konstruksinya apa? Full canvas. Kalau di Indonesia disebutnya sih buntut kuda, kanvas itu. Tapi sebenarnya ya kanvas. Nah, kok berarti ini kan ini udah jadi nih? Ya. Berarti ini ibaratnya masih kayak apa ya, raw gitu ya, atau ya, masih setengah jadi gitu ya? Kalau fitting di gue, kalau yang pakai bahannya udah pasti wall atau mungkin gimana request, kita raw fitting dulu pasti. Raw fitting baru ketemu ke first fitting gitu, baru kita lagi ke second fitting and then last fitting. Tapi jangan khawatir, udah last fitting pun misalnya amit-amit nih ya ada masih ada kurang dikit-dikit gitu. Feel free, kita akan selalu rubah itu sampai selesai. Puas. Bahkan setelah acara setahun, 2 tahun, 3 tahun, kan gue bilang tadi lifetime warranty kan. Anytime lu mau drop off your suit ke sini untuk minta tolong terus pressin dong. Nanti gue akan tinggal drop aja, kita akan bantu press. Kancingnya copot atau apapun, feel free untuk bawa ke sini. Jadi kita after sales-nya itu akan selalu ada, karena prinsip gue gini, gue mau bikinin jas itu nggak mau yang kayak zaman sekarang produk, lu tau kan, produk kasarnya produk zaman dulu batu-batu kan, bandel-bandel lah. Nah gue nggak mau. Benar-benar. Gue maunya tuh orang yang pakai jas kita tuh lama. Bener sih, karena di fashion itu
kebutuhannya cepat banget ya. Ada istilah namanya kayak fast fashion, udah kayak makanan aja fast fashion. Ya itu kacau sih kalau gitu. Satu ngerusak bumi juga. Benar, Kan limbah sih, limbah. Kalau dari segitunya ya. Benar. Itu ada temen gue khusus tuh dosen fashion, nanti gue undang ke sini. Sama sepatu sebenarnya juga gitu sih. Sama ya? Sama. Kayak bahkan beberapa pabrik di Indonesia kan, misalnya aku nggak mau nyebut nama brandnya ya, tapi brand terkenal lah di dunia. Itu sehari itu bisa produksi sampai 20.000 pasang. 20 pasang ya, mass production. Brand-brand terkenal di dunia sampai 20.000. Berarti kalau misalnya dijumlahin bulanan ya berapa ya, tiga ya ratusan ribu banyak lah ya. Banyak lah ratusan ribu lah, bayangin aja. Tadi dia ngomongin konstruksi ya. Nah di sepatu juga ada konstruksinya juga sih, sama. Apa tuh konstruksinya, Bro? Kalau di sepatu cuman lebih banyak aja. Kalau sepatu itu ada konstruksi cementing, biasa tuh yang misalnya kayak sepatu cuma dilem doang, cementing. Terus ada konstruksi stitch down, jadi dijahit. Terus ada konstruksi Goodyear welted. Itu apa tuh? Goodyear welted itu konstruksinya itu dia jadi kalau upper pas di lasting itu kan nanti dia akan dijahit dengan list weld gitu, atau kalau bahasa Indonesia plateran gitu. Nah dijahit itu dijahit lagi gitu sama outsole, jadi list weld dijahit lagi sama outsole. Nah itu konstruksi yang lama sih, era-era dulu tuh udah pakai gitu. Kalau di Viken apa yang paling sering atau paling lu sering rekomendasiin nih? Kalau aku sih hanya di Goodyear. Ya. Tapi malah kalau Viken sih karena handmade ya, jadi lebih tinggi. Soalnya kalau sekarang kan enggak sekarang sih. Kalau era dulu juga udah ada sih pencetus kayak sepatu Goodyear itu pakai mesin. Nah kalau Viken masih handmade, benar-benar totally handmade ya. Handmade banget. Terus gue sendiri sih emang udah berapa kali sih maksudnya bikin ya, bahkan gue nyobain yang kemarin bespoke shoes-nya juga. Nah ini nih yang dipakai, ntar kita zoom ya, kita kasih detail-detailnya, keren banget sih bro, semua detailsnya. Jadi bagi kalau gue kan di suit udah tuh namanya bespoke ya, udah raw fitting kayak gimana udah biasa. Dan jujur pengalaman pribadi gue bikin sepatu sama Viken itu dengan bespoke-nya itu, what a new experience buat gue. Jadi itu something new sih, dan itu menarik banget sih buat gue. Iya sih. Jarang banget di Indonesia yang sampai segitunya. Sedetailnya, padahal untuk diinjak-injak ya. Untuk diinjak-injak ya. Tapi bener. seninya di situ nih sepatu. Cowok apa sih kalau nggak jam, aksesoris, sepatu palingan belt. Ya nggak banyak lah, nggak kayak cewek ada anting segala ya. Gitu. Nah pengen tahu nih gue. Sekarang bedanya Viken tuh apa sih? Bedanya Viken? Iya. Apa nih, beda apanya nih? Beda Viken dari yang lain dong. Oke. Tapi jangan ngomong bedain Viken sama yang lain deh. Oke deh, apa dong kalau gitu? Ngomong asal-usulnya dulu deh. Oke, silakan. Apa nih? Kalau dulu aku waktu bangun Viken itu awalnya dari sekolah dulu. Sekolah apa nih? Sekolah shoes. Sekolah shoes, you mean like sepatu? Bener ada sekolahnya? Ada sekolah. Di mana bro? Di Jogja ada kok. Oh ya? Ada. Oke. Terus ada lembaga dari pemerintah langsung, itu fokus kedinasan di sepatu juga ada, alas kaki namanya. Oh gitu, jadi nggak sekedar lu bikin karena ini ya, tapi lu emang ngedalamin juga. Ngedalamin. Terus pas belajar kan desain shoes gitu, belajar. Kebetulan juga tapi kedatangan sama orang dari Itali. Sharing sama orang Itali itu, yang membedakan sepatu dengan sepatu yang lain tuh apa sih? Kalau model ya, ya brand kan modelnya sebenarnya sama-sama aja. Misalnya di brand A ada model loafer ini, di brand B juga ada loafer ini, brand C ada loafer ini. Apa sih bedanya? Nah pas sharing ternyata ya karakter. Setiap brand itu punya karakter gitu. Jadi ya Viken ya merintis lah istilahnya, menentukan karakter yang kuat gitu. Karakter yang kuat. Oke, baru gue mau nanya, kalau karakter Viken sendiri apa tadi berarti? Kalau karakter Viken itu dia kayak bentuknya itu kayak ngikutin anatomi kaki banget tuh. Jadi kayak kelihatannya tuh liuk-liuk gitu kalau sepatunya. Jadi kelihatannya tuh kayak seksi aja gitu kalau dilihat tuh.
seksi lah ya. seksi gitu. Ya sih, gue sendiri soalnya gue sendiri tuh udah pakai sih. Maksudnya Viken itu emang paling gue suka itu pertama kali gue lihat adalah bagian bawahnya ya bro ya. Itu sedikit yang beda dari yang lain sih. outsole ya. Outsole itu ya, fiddle itu ya. Fiddle bevel. Ya itu menurut gue sih seksi banget. Nanti kita akan zoom detail-detailnya dari Viken. Jadi kalian bisa pada lihat semua. Kalau Blue Rusli, kalau di suit itu ada karakter-karakter juga nggak sih? Atau misalnya apa sih yang bedanya? Pasti ada sih. Kalau sama lah kayak sepatu ya. Di tailor juga kita di bespoke suit juga itu pasti ada karakternya. Oke. Kalau kebetulan di gue sendiri gue demen jas itu fit to body. Fit to body. Kita terinspirasi dari Italian cut juga. Berarti harus cuttingannya harus pas ya, gitu. Bisa harus pas. Terus yang kita lebih suka yang slim fit. Walaupun sekarang buat kalau kita suka bikin di TV atau lihat di kita punya portfolio terakhir itu banyak yang oversize atau mungkin suit tapi yang crop segini, perut segini doang ada bro. Ya. Cewek. Cowok. Crop suit, celananya model oversize itu dan itu mulai banyak lagi sih. Itu kayak model-model sekarang ya kayaknya. Untuk entertainment. Untuk di entertain buat mereka live, mereka ngadirin premier moviesnya mereka juga biasa pakai kayak gitu-gitu. Jadi kita walaupun gue bukan arahnya ke situ tapi ya kita harus ngikutin perkembangan sih. Iya sih, benar-benar. Sama sih. Sebenarnya kalau di sepatu juga begitu sih. Kalau sebenarnya sih kalau modelnya itu aja ya. Cuman kadang ada beberapa klien sih pengen model ini nanti model bawahnya pengennya ini gitu. Jadi ya mengkreatifkan model baru gitu. Jadi ya ngikutin mereka juga. Jadi sama mungkin kayak suit ya, nggak akan ada suit yang identik, betul nggak? Bener sih, bisa. Di orang ini udah modelnya satu nih sepatunya, lu nggak mungkin bikin sepatu yang exactly yang sama banget di orang lain kan? Nah benar. One of a kind lah ya. Benar. Ya ibaratnya satu sepatu di dunia ini satu-satunya. Ya. Sama mungkin ya. Sama pasti ada bedanya. Ada bedanya. Either dari ukuran atau dari model tangannya, model lubang kancingnya, bahkan pewarnaan namanya itu pasti beda-beda sih. Setiap orang punya karakternya masing-masing. Benar. Gitu. Tadi lu udah jelasin nih. Oke. Karakternya Viken apa? Oke. Sekarang balik lagi nih ke pertanyaan gue yang awal. Jadi bedanya tuh Viken apa sih dari yang lain? Kalau Viken beda yang lain ya. Sebenarnya dari bentuk, oke. Bentuk shoesnya, karakter itu sendiri, kualitas tentunya pasti kualitas. Sama ada, bukan ada ya, bahkan tidak semua brand bisa meniru dari segi konstruksi, teknik pembuatan, terus knowledge. Nggak bisa ditiru. Apa tuh maksudnya nggak bisa ditiru tuh? Coba dong jelasin biar kita para audiens juga pada. Karena di Viken ini kan di konstruksi Goodyear. Oke. Nah terus cara produksinya itu juga handmade ya, tidak mesin. Nah ada bagian-bagian yang tidak bisa dibuat oleh mesin itu bisa dilakukan oleh handmade gitu atau craftsmanship gitu. Nah shoesmaker ini terutama di bagian outsole nih ada nih bagian yang tidak bisa dibuat, itu dibuat bentuk fiddle bevel yang kayak punya Blue Rusli ini. Itu kalau Indonesia sendiri sih mungkin saya belum pernah lihat ya brand manapun yang bisa. Belum ya, mungkin ada tapi kita belum. Nah mungkin ya belum tahu ya. Mungkin belum tahu. Bukan nggak ada tapi ya. Mungkin nggak ada. Tapi sejauh ini ya ini tingkat tertinggi lah dalam dunia shoes itu. Kalau bisa buat kayak gini ya lu mau buat sepatu apa aja bisa. Nanti kita kasih gambar atau video zoomnya yang dimaksud sama Bro Viken fiddle bevel. Ya, fiddle bevel. Nanti biar para penonton juga nih pada tahu nih apa sih fiddle bevel gitu. Apa sih yang bikin istimewanya dari sepatunya si Viken ini gitu loh. Nah, terus apa lagi Bro? Terus detail-detail. Kalau jarak jahitannya itu per 1 mili, terus jarak jahitan wrist welt di sini itu per 3 mili. Sampai sedetail itu. Iya. Terus ada polish shining sapphire, itu ya definisi. Patina juga pasti. Patina juga. Nah, itu teknik. Terus kalau untuk garansi sendiri pengen tahu kalau dari
Nah, tapi ini kan kembali lagi beda-beda ya. Beda. Kalau kayak Sud, emang nggak semua orang ngasih garansi. Kadang-kadang ngasih garansi, bintangnya kecil. Pas dateng disuruh kena biaya. Misalnya kalau di gua kan udah include semua. Asal jangan bolong di tengah-tengah sini minta betulin kan nggak bisa juga ya, bolong di tengah-tengah. Atau badan sekarang lu 70 kilo, nanti tiba-tiba 150 kilo atau berapa misalnya, kan nggak bisa. Ya, nah kalau di sepatu gimana? Kalau di jas kan kayak gitu tuh. Kalau di sepatu ya garansi juga setahun biasanya. Lebih di warna atau apa ya? Kalau coplok ya. Coplok bro. Apa nih? Apa sih? Lepas outsole-nya. Outsole ini, bagian bawah berarti ya? Bagian bawah, kalau lepas. Itu garansi. Garansi tuh? Garansi. Okay. Kalau misalnya set kebaret. Oh itu mah gampang, tinggal pakai krim udah hilang. Oh really? Kalau leather kalau kebaretnya sampai somplak? Somplaknya gimana nih? Misalnya kulitnya kayak kegores gitu ibaratnya. Kalau kegores kan kayak set gitu ya, kegaris gini doang kan. Tapi kalau ini maksud gua kena something tajam jadi kecongkel gitu dikit, jadi putih. Oh bisa diperbaiki sih itu. Bisa diperbaiki. Itu include nggak di dalam warranty lo? Kalau itu nggak include. Pasti ada biaya penambahan. Ada biaya tambahan benar. Kalau kan kesalahan dari pemakai lah istilahnya. Yang digaransi dari Viken berarti kalau ada kerusakan dia outsole. Kalau sampai misalnya lepas dari pemakainya lepas tapi kayak nggak mungkin ya. Selama ini pernah nggak sih lu pakai kalau gue lihat dari jahit, maksudnya bukan dari jahitan, dari produksi barang-barang lo itu kayak hampir nggak mungkin nggak sih dipakai kayak gini kan, kayak anak sekolah zaman dulu gitu ya. Iya makanya nggak pernah terjadi. Iya. Terus wah berarti tapi lu kulit eksotis ada juga ya? Kulit eksotis, kayak krokodil, aligator gitu ya? Iya. Ada juga. Wah. Dan itu peminatnya pasti ada aja lah. Ada aja ya. Pangsa-pasar segmennya ya. Ada aja. Ostrich gitu kan, atau shark. Tapi itu legal. Legal kan? Kalau nggak legal. Legal. Ada sertifikatnya kok. Oh ya. Kadang beberapa tuneri itu penyamaknya dari pabrikan itu ada sertifikatnya. Ada sertifikat. Jadi legal dan itu emang inilah ya. Banyak yang bikin juga di Indonesia. Banyak juga. Ada juga yang senang. Oh gitu. Menarik ya. Jadi ini pengalaman baru juga nih. Maksudnya para fashion enthusiast mungkin pada bingung ngapain sih kita ngundang Bro Ido ini. Soalnya ini menarik banget. Banyak banget yang baru gue dapet juga. Kayak hari ini tuh dari ngobrolan sebentar ini aja tuh banyak banget input yang kita dapet. Jadi thanks banget nih Bro udah datang. Tapi aku mau nanya dong. Apa? Mumpung diundang ya di sini. Yeah. Aku sempat nih custom ya, just nih. Ada beberapa detail yang belum ngerti sih, kayak ini nih. Oh ini yang waktu itu kita bikin ya berapa bulan lalu lah ya. Berapa bulan lalu. Ya. Apa tuh detail apa tuh Bro? Ini kan ada kantong. Iya. Saku sini. Saku sini nih. Itu disebutnya tiket pocket. Oh, tiket pocket. Tiket pocket itu sebenarnya pada awalnya itu dipakai beneran sama orang-orang pada masa lalu itu untuk naruh tiket pesawat, all about tiket yang kecil-kecil. Kalau di sekarang lebih kebanyakan orang pakai itu untuk ornamen. Nah, berarti tiket pocket ini cocok buat orang-orang yang tinggi. Berarti sama kayak gini juga ya? Ini juga termasuk ornamen dong maksudnya. Apa tuh? Pocket square. Pocket square itu kalau yang dulunya itu benar-benar dipakai tuh benar-benar mereka lap ringet, lap hidung, ingus gitu. Mereka suka pakai di situ. Cuman kalau sekarang apalagi anak-anak zaman sekarang kan rata-rata ASEAN juga ya. Jadi nggak yang gerah gimana banget. Jadi rata-rata buat ornamen aja. Apa karena udah ada tisu ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi kan. Tapi fun fact, gue pernah pakai juga sih itu. Misalnya emang bener lagi butuh untuk keringet sedikit, gue tetap pakai. Oh iya? Gue pakai beneran. Berarti ya fungsinya benar-benar dipakai ya? Fungsinya masih ada. Even tiket pocket itu kan you can put ini kan something yang small detail di situ kan. Kecil-kecil lu bisa taruh apa di situ. Aku pernah lihat tuh di celana juga ada tuh, kadang suka ada sih. Celana. Ada. Kita juga bikin kalau itu namanya burka pants. Jadi di sininya pakai kantong. Kadang-kadang ada yang kecil gitu, kayak kantong kecil gitu. Itu termasuk ya untuk pocket masuknya. Kalau di celana itu namanya namanya secret pocket. Itu biasa taruhnya di celana di bagian dalam. Itu kecil. Tapi emang mau buatin apa, Bro? Kecilnya segini nih. Kadang aku suka ngelihat film-film gitu, suka ngelihat zaman dulu kayak gini. Rupanya dulu ada fungsinya gitu. Ada, sampai sekarang mah pasti ada. Tapi kadang aku memperhatikan tentang sepatu juga di situ.
Jadi kalau sepatu? era-era dulu sepatu kan pasti pakai sepatu dress. Ya nggak sih? Dress shoes. Iya kan, dress shoes untuk Sekarang harian. jarang ya? Sekarang jarang. Kebanyakan ya sneaker lah atau bahkan sepatu yang empuk banget bahkan itu. Oke. Padahal itu nyaman loh sebenarnya sepatu dress itu. Dress shoes Sebenarnya nyaman ya? nyaman. Kalau gue Sebenarnya. pribadi gue lebih suka pakai yang ini. Loafers. Tinggal slop aja gampang. cepet. Iya, Benar, tinggal iya. slop aja cepet gitu. Gue mau nanya, kalau pandangan gue, balik lagi ya guys, ini pandangan gue sendiri. Jadi masing-masing orang punya pandangan masing-masing. Gue nggak gitu setuju, gue nggak into dengan orang pakai suit Oke. with a sneakers. Oke. Menurut lu gimana? Shoot dan sneakers. Jadi mereka pakai jas tapi Oh, itu kayak model sepatunya tuh sneakers. kayak anak-anak sekarang itu kan Ya. suka pakai yang apa sih bahasa istilahnya? Streetwear gitu ya. Streetwear. Yang menggabung-gabung ya asal asal dia suka gitu ya. Ya janganlah. Jangan ya. Janganlah. Kayak gitu, satu Nggak satu cocok ini kita lah. satu mata. Soalnya Nggak bukan cocok. apa sih, maksudnya emang sih fashion itu luas lah ya. Nah, lu Fashion emang itu luas, lu mix and match bisa. Benar. Tapi at least ya tolonglah pakai itu jangan di tempat yang salah. Misalnya kita lagi terima award, Oke. kita lagi ada awarding night, ya please lah jangan pakai suit with the sneakers. Ya sih. Kalau ada sih pengen aku pijat sih sepatunya. Robek satunya, bikinin baru free. Wah, ya. Jangan, banyak banget bro, banyak banget kayak gitu. Cuman kembali lagi ya, itu pandangan gue and bro Ido. Jadi tolonglah kalau misalnya yang kayak gitu, coba kalian berubah gitu ya. Kayak buat yang kayak match gitu kayak bagus sih, matching sepatu dengan apa aja nih yang bagus nih. Sebenarnya semua sepatu bisa aja dipakai untuk pakai jaga suit itu bisa aja. Bisa ya. Tapi Kayak sebenarnya boots, loafer boots. itu boots bisa aja. Tapi berarti itu celananya Oxford. dari guanya harus bikinnya bootsnya tuh kan boots tinggi dong segini. Iya. Kita harus nyesuaiin si leg opening dari celana itu. Enggak perlu. Nggak perlu. Karena kan kalau boots misalnya kalau yang dress ya, boots in dress itu dia udah benar-benar kayak nggak ada ruang di kaki. Jadi benar-benar betis juga pas-pasan sama betis gitu. Untuk celananya dong berarti Nggak kita harus ngaruh, bikin. nggak Nggak ngaruh. ngaruh ya? Nggak ngaruh, nggak Itu bakal. boots yang terakhir ada di sini. Ada itu. Oke, nanti kita kasih video zoomnya juga ya si sepatu-sepatu boots yang barusan Bro Ido Aku masukin sering ya. pakai boots deh sebenarnya. Suka ya? Sering pakai boots kan, terus pakai jaketnya safari. Itu termasuk kan bisa formal atau bisa casual juga ya. Nah, dikombinasi dengan boots itu masuk. Dengan masuk celana yang sekarang udah ada pun sebenarnya masih aman itu. masih aman. Mau celana. Oh berarti gue nggak perlu ada specifically khusus celananya dibikin kalau pakai sepatu boots, nggak harus ya? Nggak harus. Tapi yang terlalu slim sih kayaknya kurang sih kalau emang terlalu slim. Kalau yang slim kayaknya bagusnya yang loafer ya. Loafers ya. Kalau aku ngelihatnya sih bagusnya loafers sih. Oh. Kalau kita lihat look gitu. Terus kalau misalnya, oh iya mau nanya deh, misalnya dari Viken sendiri itu ada nggak sih produk kayak misalnya gue mau ganjel kaki di sini depan nih, atau mungkin dibikin lebih empuk dari sol yang udah ada bawaannya. Apakah ada additional barang-barang additional gitu nggak sih? Kayak apa itu? Di kayak gimana nih? Kayak dalamnya itu biar empuk. Sebenarnya sih. Aksesoris lah. Sebenarnya sih empuknya itu cuma di belakang aja. Kalau sus yang kayak gini di depan kenapa nggak empuk? Karena nanti dia kayak ngebentuk kaki. Karena di dalam konstruksinya itu dia ada kayak serbuk kayu gitu. Oke. Kayak kalau misalnya yang terkenal yang mungkin orang banyak tahu ya kayak Birkenstock gitu kan dari wood tuh atau cork. Nah itu semakin lama kan akan ngebentuk kaki. Sama kalau sepatu Guyere itu gitu. Ini juga berarti yang gue pakai ini begitu ya? Nah, untuk satu catatan sih, kalau sepatu tidak empuk bukan berarti tidak nyaman. Malah justru lebih bahaya kalau sepatu empuk tau. Kalau sepatu apa sorry? Kalau sepatu empuk, Malah malah bahaya. Karena kalau misalnya terlalu sering pakai sepatu empuk, itu kalau misalnya nggak pakai sepatu itu, kaki bisa nggak stabil kalau jalan. Gitu? Iya, karena kan udah terbiasa yang empuk. Soalnya kan ada beberapa di Indonesia mereka mindsetnya, tapi nggak tahu ya apakah umur pengaruh atau bagaimana, tapi mereka pasti nyarinya yang empuk. Nah sebenarnya bahaya. Sebenarnya itu bahaya kalau keseringan.
kayak sepatu misalnya seneng pakai sepatu running misalnya, kan empuk banget ya. Itu kalau dipakai terus-terusan misalnya sampai diali itu bahaya sebenarnya. Buat Karena terlalu sehari-hari empuk, ya. terlalu empuk. Terus kalau sesekali nggak pakai sepatu running, kita jalan bisa nggak imbang gitu ya, kayak anak kecil baru jalan aja bisa sampai kayak gitu. This is new. Karena udah terbiasa yang empuk. Mhm. Jadi tidak terbiasa dengan permukaan kasar atau permukaan keras. Jadi agak nggak imbang. Oke. Sebenarnya. Sama ya kalau misalnya kayak orang kebiasaan hidupnya enak, jadi kesini nih, orang kebiasaan hidupnya enak aja, sekalinya dapat masalah keras, mereka nggak bisa survive. Tapi kalau orang yang hidupnya udah keras di tempat, ya ini masalah apa sih, sentil gitu kali bro ya, sama bisa, gitu bisa. ya. Tapi ini baru sih, gue baru tahu sih. Jadi keras itu nggak selalu, maksudnya nyaman itu nggak selalu empuk ya. Nyaman itu nggak selalu empuk ya. Wah bagus sih. Sama pernah ngeliat ini nggak? Contoh ya kayak apa ya? Karena pernah lihat film-film kayak action gitu zaman dulu, kayak apa sih yang 77 apa tuh, yang 007 James Bond atau apa tuh yang tembak-tembak pakai jas itu, siapa sih namanya, John Wick. Oke, John Wick. Kenapa sih mereka kalau misalnya acting itu selalu pakai jas dengan sepatu dress, sepatu ospot? Pasti ada fungsinya, bukan untuk sebagai properti. Nah kalau ditelusuri era dulu kan sepatu dress itu untuk harian atau daily. Oke. Nah kenapa sepatu dress kalau misalnya di film action itu dipakai untuk manjat kantor lah, gedung gitu-gitu, terus lompat sana lari sini sampai salto. Pernah kan lihat-lihat gitu kan? Tapi emang senyaman itu sebenarnya. Emang peruntukannya emang untuk itu. Maksudnya untuk masih oke lah ya dipakai. Jadi kalau yang bespoke shoes ya, itu benar-benar menyesuaikan kaki gitu. Jadi langsung enak dan dipakai harian juga itu nyaman. Apalagi semakin lama pakai semakin nyaman banget. Aku sering pakai sepatu ada satu lagi tuh yang bespoke buat untuk pribadi ya. Itu aku nggak lepas sampai 2 hari nggak masalah. Saya nggak lepas sampai 2 hari bro. Karena maksudnya tidur lepas dong. Karena mandi lu lepas dong. Mandi iya gue kirain. Karena faktor kegiatan aja. Iya, Jadi 2 hari nggak dilepas, jadi ya nggak masalah aja, nggak ngerasa kayak sakit atau apa, nggak masalah. Itu tapi new atau emang udah berkali-kali pakai kan? Karena udah berkali-kali pakai. Bener nggak sih, kayak sepatu itu kalau masih baru mungkin kurang nyaman, tapi kalau misalnya udah berkali-kali dia akan kurang lebih. Benar, jadi nyaman. Ya? Karena dia butuh break in. Gue juga selalu info ke calon-calon pengantin, kalau ada sepatu baru cobalah di rumah dipakai dulu aja, biar nanti pada saat acara udah itu nyaman. Dalam seharian tuh kaki kalian tuh nggak sakit, jadi dipakai dulu. Ya karena kayak kulitnya ya, kan karena kulit ya. Kulit kita kan kalau misalnya saya kayak kenyang nih, pasti melebar kan, nggak meninggi, masa mau manjang. Aneh dong dia bentuknya. Nah sama kayak sepatu juga gitu. Nggak mungkin manjang? Nggak mungkin memanjang. Oh kirain. Makanya melebar. Sepatu leather. Walaupun ini ya, sepatu ini tetap bisa kayak kasarnya apa ya, nafas gitu ya? Iya benar. Kan ada pori-porinya. Ada titik melar gitu. Karena kulit ya sifat kulit. Dia ada titik merar, ada titik matinya gitu. Makanya kalau di proses pembuatan shoes itu di pola itu ngaruh. Jadi nggak boleh sembarang membuat polanya di sini bagian sini. Jadi harus ngikutin alur melarnya gitu. I see. Terus gue mau nanya, selain sepatu-sepatu formal, kan Viken dari tadi kita taunya nih sepatu formal ya. Segala sepatu bisa dibuatkah by request, atau misalnya gue mau dong bikin sepatu cowboy? Bisa aja sih. Sininya ada kayak duri-durinya gitu kan. Soalnya terakhir gue lihat di IG lo itu ada sepatu kayak apa tuh, kayak kura-kura ninja kakinya tuh. Yang model tabi. Apa? Model tabi namanya. Tabi. Itu lucu sih, unik sih. Yang pisah kan jempol sama jari. Kayak kura-kura ninja gitu kakinya. Kayak kambing sih kok saya. Kayak kambing ya, iya. Kayak kambing gunung sih kok saya lihat sih. Lu bisa bikin model-model segala pun by request. Bisa. Sendal ada juga, bro? Kalau sandal bisa juga, cuman janganlah, sayang. Maksudnya kan pengerjaannya di teknik yang susah, terus knowledge yang kelas tertinggi,
masa buat sandal gitu, sayang lah. Iya. Kecuali sepatu yang tadi boleh tuh yang kayak sepatu boot yang unik-unik. unik Buat koleksi. buat koleksi. Sepatu kuda sekalipun. Nah, Sepatu kuda bikin ya? bisa aja. Terakhir juga gue lihat lu bisa bikin ini juga kalau salah, card holder ya? Bisa. Nah, kalau sepatu gue mau bikin nih, sepatu gue motifnya ini, warnanya ini, di patina begini. Gue mau dong bro bikin card holder sama dengan sepatu gue. Bisa juga. Bisa juga. Oh. Emang lagi develop card holder sama wallet sih. Oke, bisa. Dompet. Mengarah situ juga lah ya, masih develop aja. Enggak, sekarang Vikan emang lagi coba buat card holder juga, buat jual juga. Oh, bukan jual produk sih, ini lah ya. buat produksi aja. Masih develop lah ya. Masih develop. Kedepannya apa nih bro? Yang Kedepannya. bakal menurut lo yang 2025 ini sepatu yang bakalan booming, bukan sepatu booming ya, bakalan orang banyak request apa tuh? Kayak sih, aku karena senang shoes ya, jadi apalagi perkembangan shoes di dunia ya. Tapi terutamanya sih di shoes making shoesnya. Oke. Kalau tahun lalu sih temanya itu championship shoes maker itu loafer. Oke. Nah pasca loafer itu yang senang buatnya sih pada rata-rata pada senang yang buat loafer sih. Ya ini dong. Nah, ini penny loafer. Nah, itu penny loafers. Championship tahun kemarin tuh penny loafer, tapi nggak tahu nih tahun sekarang. Itu juaranya? Enggak, itu tema. Oh temanya. Tapi yang tahun lalu itu yang menang orang Jepang. Smack orang Jepang. Indo ada ikut juga sih? Belum ada. Son, Viken. Viken dong ikut ya. Gue lihat soalnya lu di IG lu demen juga nih patina sendiri ya, pakai tangan ya. Gila benar-benar craftsman lah ya. Craftsmanship benar. Gokil. Tapi nggak tahu sih tahun ini. Tahun ini belum tahu ya temanya apa. Kalau misalnya di sepatu itu ada nggak sih perawatan khususnya sih, terlebih di sepatu kulit ya? Kalau sepatu kulit ya pasti ada perawatannya, harus. Apa tuh bro? Kalau bagusnya sih aku nggak mau nyantumin produk saya. Ya nggak usah lah ya. Tapi ya perawatannya pasti. Ya minimal pakai hand body-nya gitu, ada krimnya. Ada krimnya khusus juga. Untuk leather. Itu dipakainya itu maksudnya setelah kita misalnya hari ini gue pakai nih, langsung sampai rumah digituin, dipakein itu krim, lotion atau oil itu, atau nggak perlu setiap hari? Nggak perlu setiap hari sama sekali. Leather itu awet banget, bisa sampai belasan tahun, bahkan puluhan tahun bisa awet. Nah yang bro maksud itu adalah lotion buat pelembabnya itu. Nah benar, biar itu, kulitnya itu nggak kering. Kayak usually biasa berapa? Sebulan sekali kah? Sebulan sekali boleh, sebulan sekali. Dan itu boleh kayak gue orang awam nih yang nggak bisa kan, kasarnya kalau udah ini kan bisa nih sepatu dipakein. Sedangkan kalau gue yang nggak ngerti tinggal dioles aja gitu. Tinggal oles aja nggak apa-apa. Tinggal oles aja. Dan sepatu kalau untuk terus sama pakai bros dari buntut kuda. Ada juga. Bros. Itu buat apa? Biar rata. Kalau kita oles kan pakai tangan nih. Kan belum rata nih, ada yang kelebihan di sini, ada kegumpal segala macam. Nah, ngeratain pakai itu buntut kuda itu. Dijual di mana-mana gampang. Ada kok di online banyak. Online banyak kok itu. Terus kalau sepatu gue pernah lihat ya, mereka suka di dalamnya itu dipakein kayak kayu, terus ada kayak susri itu namanya. Gunanya? Kalau gunanya sih, kalau orang mau mungkin ngelihatnya sih ya estetik aja ya. Iya, estetik. Nah, bagus. Sebenarnya ada fungsinya itu ya biar menjaga komposisi bentuknya. Kalau sepatu kan semakin lama dipakai bentuknya kan semakin nggak karuan nih. Nah gunanya susri itu biar menjaga bentuknya. Beda sama shoes extender ya? Beda. Kalau shoes extender memang buat longgarin. Sebenarnya sama aja. Cuman kalau susri yang khusus dari brand itu misalnya, dia benar-benar susrinya ngikutin bentuk sepatu kan. Nah susri yang bagus tuh kayak gitu. Dan ada ini juga ya buat penghilang bau atau apa? Bisa juga. Bisa juga itu. Bisa juga. Berapa jenis kayu? Terus gue mau nanya, kalau sepatu kan kalau jas sama nih perawatannya juga. Minimal sebulan sekali dikeluarin dari cover lemari, diangin-anginin. Oh iya bro. Ya. Kalau sepatu ada nggak sih kayak gitu? Apa biarin aja di kotaknya? Aku baru tahu tuh. Ada bro. Ada ya. Soalnya suit juga ada durability-nya juga. Jadi maksudnya that's why kita selalu bilang jangan langsung di dry clean atau apa, sama lah kayak sepatu ya, jangan sekali pakai tadi kan langsung dikasih oil gitu ya. Gue mau nanya satu lagi bro, sepatu boleh nggak sih misalnya kita lagi pergi kotor, kan nggak mungkin kita di luar bawa perawatannya. Boleh nggak sih kalau urgent kita lapanya pakai tisu atau mungkin tisu basah?
Bisa aja, boleh Boleh? aja, boleh aja. Bawahnya pun nggak masalah ya? Nggak masalah. Bagian depan segala, Nggak itu kalau masalah, kena nggak itu masalah. kita lap dulu pakai Kena tisu noda, basah boleh. kena apa? Takutnya kan tisu basah ada alkoholnya atau apa, Nggak masalah, nggak masalah. Oke. Kalau leather yang berkualitas mah nggak masalah. Yoi, kualitas ya. Weekend lah ya berkualitas. Iya. Tapi Oke. sebenarnya kalau leather ya, Heeh. misalnya sepatu khusus ya, sepatu leather, itu diusahakan jangan diletakkan di tempat yang terlalu lembab atau enggak terlalu kena matahari atau terlalu kering. Oke. Karena kalau misalnya kekeringan bisa pecah kulitnya, jadi kadar. Kalau terlalu lembab itu leathernya bisa jamuran. Oh, sama kayak suit bisa jamuran. Oh iya. Makanya pada saat taruh di dalam cover jas di lemari, kita pakai silika gel. Boleh silika gel yang nggak wangi atau juga yang ada wanginya. Tujuannya apa? Biar nggak hangat jamuran, biar juga nggak ada ngengat. Itu sih salah satu. Ya masing-masing itu adalah tips dan triknya. Benar. Dan itu biasanya kita itu akan selalu edukasi klien kita begini perawatannya. Karena di Rusli Winata dan di Viken itu gue yakin banget kita pembuat yang bukan untuk fast moving. Jadi kita pakainya biar jangka panjang. Viken. Oke. Sebelum berakhir, gue minta dong pesan-pesannya dong apa buat fashion enthusiast. Oke. Terutama untuk sepatu ya atau brand. Barang mahal belum tentu berkualitas, tapi barang berkualitas pasti mahal. Oke. Bro, thank you for coming. Thank you. Nice talk. Nanti kita mampir-mampir lagi ya. Buat tempat lu ya. Thank you, boleh. Oke. Yuk, bye. Thank you guys. Thank you.